Tuhan menentukan waktu tepat dan tidak ada orang pun yang bisa menghentikan keputusan Tuhan. Dan inilah yang bisa kita lakukan. Semoga apa yang kita terima dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi kesediaan bagi masyarakat di dalam Papua. Kami menyampaikan rasa hormat. Mari kita sertasi bersama dan apa yang kita lakukan hari ini akan membangun atau turut membangun kekuatan solidaritas bersama warga jemaat untuk melayani dan bersama. Terima kasih. Shalom. Minggu 18 April 2021, Yonas Alphonse Nusi, anggota DPR Papua dari kursi Otsus, melaksanakan ibadah syukur bersama Jemaat Gereja GKI Immanuel Hamadi. Usai ibadah syukur dilanjutkan dengan jamuan makan bersama dengan para jemaat di Gereja GKI Jemaat Immanuel Hamadi. Ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan yang telah mengaruniakan hikmat dalam sebuah proses perjalanan perjuangan yang cukup panjang dalam upaya kita untuk bagaimana memperlihatkan hak konstitusi rakyat di tanah Papua yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Pasal 6 ayat 2. Dan bersamaan dengan itu organisasi pejuang Barisan Merah Putih Republik Indonesia telah mampu memperlihatkan kemampuannya untuk bisa memperlihatkan bahwa ini hak rakyat Papua dan negara menyetujuinya dalam sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Memang hal ini menjadi sebuah proses yang cukup panjang dan membutuhkan kesabaran, dan akhirnya Tuhan menentukan waktu pelantikan. Dari tempat ini kami mengucap syukur lewat ibadah am jemaat GKI Immanuel Hamadi. Kami ingin untuk ada membangun sebuah kebersamaan antara kami dengan jemaat, sehingga kebersamaan ini kami akan berupaya untuk bagaimana menerima masukan-masukan dari warga jemaat sekalian terkait dengan fungsi dan tugas kami sebagai wakil rakyat. Selanjutnya, kita juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menko Polkam, dan juga seluruh jajarannya yang sudah turut memberikan perhatian secara serius dalam rangka bagaimana berupaya untuk kursi pengangkatan ini dapat dilantik. Juga Bapak Dirjen Otonomi Daerah yang sangat serius berupaya secara maksimal untuk bagaimana kehadiran kursi adat ini. Tetapi juga kita punya pemerintah daerah yang dinakodai oleh Bapak Lukas NMB dan juga Bapak Clementina yang berkomitmen bahwa hak konstitusi rakyat Papua ini harus dipakai. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan-harapan rakyat bisa juga terakomodir lewat putusan adat di dalam sistem pemerintahan negara ini. Dan inilah bukti dari komitmen negara Republik Indonesia dalam rangka bagaimana memperlihatkan komitmen negara untuk bagaimana mengakui kedaulatan adat ini dalam sistem pemerintahan negara ini. Selanjutnya, kita juga hari ini memiliki seorang sekretaris daerah Provinsi Papua yang cukup gesik, kreatif, dan mampu membangun sinergi antara kelembagaan daerah yang ada, Forkopimda yang ada, sehingga apa yang menjadi harapan-harapan rakyat itu bisa terselesaikan dengan baik. Ini bukti dari sebuah kebersamaan yang dibangun oleh saudara sekretaris daerah Provinsi Papua yang hari ini Tuhan telah menentukan dia duduk sebagai sekretaris daerah di Provinsi Papua untuk turut menata pembangunan ini dengan baik. Juga kita memiliki seorang ketua DPR Provinsi Papua, saudara John Rowe, yang dia hadir untuk bisa menata pelayanan ini dengan baik, tetapi juga cukup aspiratif. Dia bisa menerima masukan dari berbagai pihak untuk bagaimana menjawab apa yang menjadi harapan rakyat. Kita juga memiliki seorang ketua Majelis Rakyat Papua yang cukup bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada ini untuk bagaimana membangun daerah Papua. Khusus untuk persiapan kita dari kursi adat,
kami akan tetap mengawal prosesi finishing revisi Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tetapi juga ada event besar yang kita akan selenggarakan di tanah Papua, yaitu PON 2021, yang mana PON ini kami akan mencoba untuk mengkritisi semua persiapan, dan potensi-potensi daerah ini kami akan mencoba untuk turut mengambil bagian mempersiapkan segala sesuatu dalam event terbesar, event bergensi nasional yang ada terjadi di tanah Papua. Ini yang kami ingin sampaikan, dan ini yang kita bersyukuri bersama-sama dengan warga jemaat untuk membangun solidaritas sesama warga Papua maupun warga Nusantara yang ada di sini untuk kita membangun tanah Papua dengan apa yang kita miliki. Demikian. Baik, untuk program kerja Kami akan membangun komunikasi bersama dengan kelembagaan atau badan-badan yang ada dalam sistem, dalam DPR, tetapi juga eksekutif, yang mana ada beberapa pokok persoalan masyarakat yang perlu kita segera kritisi, terutama revisi Undang-Undang Khusus, tetapi juga honorer pegawai negeri sipil yang harus mendapatkan perhatian untuk kita segera selesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. Memang kebijakan negara dalam Menteri Aparatur Negara sudah menjadi perhatian, tetapi kita perlu menyiapkan data yang baik sehingga apa yang menjadi harapan rakyat untuk bisa dia dicatat sebagai PNS di tanah Papua itu bisa dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin ini yang perlu kita kritisi mengawali tugas-tugas kerja kita di tahun 2021.